pada dasarnya memang itu dianjurkan. Nama ini umum Pak ya, belum antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya berjabat tangan itu hal yang dianjurkan. Tapi kalau mendatangkan kerugian atau kerusakan itu sebaiknya dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik sidang jemaah sholat maghrib. Insyaallah nantinya kita akan melanjutkan sholat isya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita aturkan atas segenap limpahan karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad SAW, buat para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mentaati ajaran dan beliau bahwa ke akhir zaman kelak. Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj tarjih Muhammadiyah atau paham keagamaan yang sesuai dengan tarjih Muhammadiyah. Nah, ini saya nyoba pakai kutip-kutip lewat website sekalian untuk memperkenalkan kira-kira begitu situs-situs dari Muhammadiyah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah sekarang ini kan kita sudah punya HP masing-masing di genggaman kita masing-masing, sehingga bisa kita manfaatkan ini untuk mengakses beberapa hal kalau seandainya kita ingin mengkaji tentang bagaimana paham Muhammadiyah berkaitan dengan apa yang kita inginkan kita cari. Nah, dalam kesempatan kali ini kami ingin menegaskan tentang beberapa poin yang di awal-awal dulu yang pernah kami sampaikan. Maka ya, di dalam berorganisasi atau di bawah persyarikatan ini tentu ada aturan-aturan yang kita perlu untuk menyesuaikan atau mengkondisikan. Kalau misalnya kita belum memilih suatu pekerjaan, itu kan kita bebas untuk menentukan pekerjaan manapun yang ingin kita pilih, kan gitu. Bapak Ibu ingin masuk di perbankan, mau masuk di perusahaan tertentu, itu kan bebas-bebas saja itu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam perusahaan tertentu atau tempat kerja tertentu, wah itu kan sudah punya aturan-aturan yang perlu diikuti. Masing-masing dari perusahaan atau tempat kerja itu kan mungkin beda pengaturan atau aturannya, kebijakannya di satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, ada mungkin lembaga pendidikan misalnya kayak di luar negeri sana, itu kan boleh-boleh saja pakai entah kayak manapun itu dipakai kan. Sampai kalau laki-laki mau gondrong seperti apapun itu sah-sah saja ya. Tapi kalau di Indonesia, di tempat-tempat kita ini, nah kalau lembaga pendidikan itu kira-kira misalnya itu sudah ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh. Nah itu tadi kan rambutnya gondrong bagi laki-laki dan lain sebagainya. Nah tadi misalnya kalau kita sudah memilih pekerjaan tertentu, misalnya di lembaga apa ya, kita contoh misalnya di perbankan, itu kan sudah ada aturan yang baku yang ditetapkan. Misalnya mungkin ada aturan yang menetapkan tentang pakaian yang dikenakan.
Anggaplah misalnya hari Senin menggunakan baju dinas A, misalnya gitu. Hari Selasa pakai baju batik seragam gini. Tahu Bapak Ibu yang hari Selasa itu pakai baju batik TK waktu dulu, ini kan yang nggak bisa. Tahu-tahu ingin merubah ataupun tidak mengikuti aturan yang ditetapkan itu tadi, lah ya itu bisa kena sanksi, Nah, kira-kira kalau di tempat-tempat kerja itu karena tidak mengikuti ketentuan dan aturan yang ditetapkan. Nah, begitupun kira-kira dengan seseorang atau kita, ketika mungkin kita belum memilih salah satu ormas, ya kita kan bebas, mau masuk-masuk kemana aja kan bebas, itu silakan. Tapi kalau sudah kita memilih, menetapkan dan memantapkan diri pada ormas-ormas tertentu, ya biasanya kan ada aturan-aturan atau paham agama yang mungkin berlaku di ormas-ormas tersebut. Nah, termasuk kita di Muhammadiyah, ya maka ada aturan-aturan yang juga ditetapkan. Nah, termasuk terkait dengan cara pandang dalam beragama. Tapi bukan berarti dengan kita kemudian mengikuti aturan yang ada di ormas tertentu, karena kita berada di naungan tertentu, misalnya kemudian kita menafikan atau menyalahkan ormas lain yang kemudian berbeda pandangan, kan tidak. Bapak Ibu di rumah kan punya aturannya masing-masing. Ya Bapak Ibu tidak boleh nyarahkan aturan orang lain yang di rumahnya sendiri. Aturan kita takmir di masjid sini A, mungkin takmir di masjid lain B, ya kita tidak perlu nyalahkan yang lain. Tapi ketika orang itu masuk ke masjid kita, ya masuk ke rumah kita, ya kudu menyesuaikan dengan ya aturan yang sudah kita tetapkan. Nah, kira-kira begitu. Ketika misalnya ada orang lain yang berkunjung misalnya ke Muhammadiyah, ya mestinya mengikuti payung-payung Muhammadiyah itu tadi, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ya, tapi tentu sebagai landasan awal, di awal-awal kita katakan dulu, sifat dari manhaj Tarjih Muhammadiyah itu adalah toleransi. Ya dalam memandang keluar silakan orang lain, kalau ada yang berbeda pandangan kita tidak perlu menyalahkan. Tapi kalau di internal kita, ya dulu kita ngikut aturan yang sudah ditetapkan. Nah, ini supaya kira-kira kita semakin kuat gitu ya, dalam rangka untuk menjaga paham keagamaan kita sesuai dengan manhaj tarjih itu tadi. Jadi sebetulnya dalam majelis tarjih itu ketika menetapkan putusan, atau terutama nanti ini jadinya HPT, himpunan putusan tarjih, sekarang sudah ada sampai jilid 3 itu yang warna biru, itu kan buatnya itu atau menerbitkan putusan itu kan tidak yang ngasal itu kan tahapan-tahapannya itu lama. Jadi nggak langsung ditanya, Bapak bagaimana pandangan Bapak tentang ini, kalau saya bisa langsung jawab, tapi itu bukan pandangan dari tarjihnya, tapi mungkin pandangan personalnya. Tapi kalau dalam pandangan tarjih, wah itu tahapan-tahapannya panjang, dan dalam tahapan-tahapannya itu betul-betul dibahas dengan serius. Nah, sehingga kalau kita katakan ijtihad, kalau mungkin tadi pandangan perorangan, tapi kalau sudah lembaga ini pandangannya sudah banyak kepala. Jadi kira-kira secara kekuatannya ya tentu orang yang banyak kepalanya, apalagi pakar-pakar di bidangnya itu lebih kuat dibandingkan dengan istilahnya pandangan satu orang, saya pribadi misalnya, dibandingkan dengan pandangan dari lembaga fatwa kita, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid. Apalagi kalau sudah menjadi putusan resmi pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ini kira-kira tahapan-tahapan dalam menerbitkan putusan sampai akhirnya terbit putusan itu, Bapak Ibu. Nah, ini kelihatan mungkin. Ini saya contohkan, saya mengutip dari ini muhammadiyah.org.id. Ini website resmi dari Persyarikatan Muhammadiyah, dikelola oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, yang pertama itu ketika ingin membuat putusan misalnya tadi semacam ini, itu pertama mengadakan halaqah, pertemuan. Dalam bentuknya macam-macam, tak seminar, fokus diskusi, lebih fokus gitu dan lain sebagainya, untuk pertama kali mendapatkan dan mengumpulkan bahan-bahan sebanyak mungkin dari pakar, atau boleh dikatakan pakar ini kan bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa kita bisa disebut dengan ulama lah kira-kira gitu. Dan pakar ini memang tidak hanya dari kalangan agamawan saja, artinya orang yang paham tentang hukum Islam, tapi juga di bidang-bidang yang terkait. Karena persoalan hidup kita saat ini kadang tidak hanya terkait dengan fikih tok, Bapak Ibu, tapi kan sudah masuk ke dalam ranah-ranah yang lain. Nah, misal ketika kita awal-awal pandemi yang lalu itu kan masih bingung, masih awam dengan yang namanya virus itu. Nah, sehingga dalam
pimpinan pusat Muhammadiyah membuat surat edaran misalnya tentang tata cara sholat Jumat atau berjamaah ketika masa pandemi, itu kan tidak dipikirkan oleh satu orang. Jadi dikumpulkan dulu ragam-ragam orang yang pakar di bidangnya. Mau tidak mau ya pakar di bidang hukum Islam ya harus hadir. Ya karena mereka nanti yang akan membuat konklusi atau kesimpulan akhir. Fatwanya itu, putusannya kira-kira gimana putusannya. Tapi tidak hanya orang yang ahli di bidang fikih atau hukum Islam yang paham tentang tarjih ini tadi. Tapi kan juga perlu nanti mengundang para ahli-ahli di bidang tadi virus, ahli yang di bidang virus, biar tahu nih virusnya ini gimana, sebarannya gimana. Orang yang ahli fikih belum tentu paham tentang virus. Kemudian ahli dalam bidang penanganan bencana, itu kan juga diundang. Jadi sehingga di sini disebutkan pakar yang tidak hanya dari kalangan agama. Artinya ya dari kalangan agama sudah pasti, karena fatwa itu mau tidak mau kan dari kalangan agama itu. Tapi pakar lain juga diundang sesuai dengan bidang yang dikaji. Misalnya tentang praktek bunuh diri, eutanasia, mempercepat kematian. Nah, itu kan juga dibahas. Nanti kan dokter-dokter juga dipanggil dan macam-macam itu. Nah, ini satu, yang pertama tadi mengumpulkan pakar-pakar dalam bentuk-bentuk halakoh atau entah seminar atau macam-macamnya itu dalam rangka untuk mengumpulkan bahan-bahan dan pendapat sebanyak mungkin. Ya mungkin pakar A nanti dia akan mengkaji dari sisi misalnya tadi fikihnya. Pakar B bidang tafsir mengkaji dari sisi tafsirnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Jadi tidak hanya satu orang, tapi ini sudah tim yang berbagai bidang keahlian. Nah, kalau sudah didapatkan bahan-bahannya tadi, nanti dibentuk tim penyusunnya. Dibentuk tim menyusun materi. Oke, bahan-bahannya sudah terkumpul, ini dari kitab ini dari kitab ini dari tafsir ini misalnya. Nah, kemudian ini hadisnya ini ayatnya ini. Kemudian dari bidang kedokteran apa ini nanti terkait dengan ini penelitiannya dan macam-macam. Dibuatlah tim yang nanti akan menyusun itu menjadi apa namanya draft itu masih mentah lah, draft keputusan. Nah, nanti kira-kira disusun berdasarkan ini digabung-gabung gini, kira-kira draftnya yang masih mentah itu kemudian terhimpun atau disusun. Nah, ini baik dari internal majelis tarjih maupun dengan gabungan dengan pihak eksternal itu tadi. Jadi tidak hanya yang di internal saja, tapi orang-orang lain yang ahli bidang terkait juga dimasukkan ke dalam tim tersebut. Tim ini kemudian nyusun. Dalam penyusunan ini kan nggak otomatis langsung jadi. Nah, ini bisa saja antar tim ini debat nanti. Dalam tim itu nanti berdebat, ini dalilnya ini argumentasinya ini. Untuk menyusun draft mentahnya saja, istilah putusan mentahannya itu pun sudah beradu argumen, gitu kan, sudah debat-debat lah kira-kira gitu ya. Oke, akhirnya disepakati, oke, dapatlah keputusan yang sifatnya masih mentah draftnya itu. Nah, setelah itu diadakan halakoh di tingkat nasional. Nah, pertemuan di tingkat nasional, diundang lagi orang-orang yang pakar, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Draft yang sudah disusun itu tadi dibahas lagi dengan mengundang pakar-pakar yang lebih luas. Nah, ini kan untuk mendapatkan masukan, koreksi, atau mungkin saja bisa saja kritik dari orang-orang. Jangan-jangan ya kita tim internal ini masih belum pas gitu. Diundang lagi pakar ya. Nah, di sini bisa saja nanti mereka berdebat untuk membuat putusan itu tadi. Nah, biasanya kan jarang tidak ada revisi. Nah, sehingga kan ada revisi. Misalnya anggaplah revisi fatwa, kira-kira gitu. Naskah itu tadi direvisi dulu berdasarkan masukan dalam halakoh ini tadi. Nah, setelah itu dibuat lagi pertemuan lagi sebelum dibawa ke ada namanya Munas Tarjih, Musyawarah Nasional Majelis Tarjih. Nah, sebelum itu didiskusikan lagi. Setelah itu baru dibawa ke forum yang lebih besar untuk dibahas lagi, disidang lagi. Kira-kira draftnya ini yang tadi sudah masukkan revisi mungkin sudah sekian kali, itu sudah oke atau belum? Biasanya nanti di Munas Tarjih, masih juga ada revisi lagi. Artinya kan nggak langsung jadi. Direvisi. Kalau ada masukannya tadi, masukan-masukan dalam Musyawarah Nasional Tarjih itu tadi. Nah, kemudian setelah itu konseling lagi, pertemuan lagi timnya itu tadi.
sebelum ditanfiz, nanti tanfiz itu ditetapkan. Nah, kemudian nanti setelah oke, diajukan ke pimpinan pusat Muhammadiyah sehingga terbitlah nanti putusan resmi Muhammadiyah itu tadi. Ini kira-kira ini. Ini kalau himpunan putusan tarjih itu tadi. Kira-kira 10 tahapan itu tadi. Nah, sehingga boleh dikatakan jauhlah kiranya dari kita untuk meragui, nah kira-kira gitu, apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan putusan resminya tersebut. Jadi sudah berlapis-lapis kira-kira perbaikan, masukan, dan macam-macamnya. Dan itu sudah dilakukan atau dengan menghimpun orang-orang, ulama-ulama, pakar-pakar yang terkait di bidang tertentu. Jadi tidak sendirian. Kalau sendiri ini kadang-kadang kan masih saja ada koreksi itu. Nah, ini sudah dilakukan. Bahkan kadang sudah banyak orang pun koreksinya masih tetap ada. Nah, sehingga dengan model ijtihad Muhammadiyah sekarang itu yang tadi sifatnya kolektif, berjamaah itu tadi dengan orang pakar itu kiranya lebih mantap dalam menetapkan putusan tersebut. Karena konteks kita sekarang ini berbeda dengan yang masa-masa terdahulu. Sekarang lembaga fatwa boleh dikatakan dimanapun itu sudah bentuknya berjamaah, kolektif. Di Mesir itu ada nama Darul Ifta Al-Misriyah, itu lembaga fatwanya Mesir, gitu ya. Berhimpun di situ para ulama-ulama pakar-pakar terkait itu. Kemudian kalau lainnya, kalau di kita kan ada namanya MUI, ya kan, Majelis Ulama Indonesia, kan nggak hanya satu orang. Ya. Nah, dan lembaga-lembaga atau ormas yang lain pun tampaknya juga sudah bukan perorangan, tapi sudah ada lembaga-lembaga fatwanya. Nah, kira-kira begitu urut tahapan-tahapannya itu. Nah, sehingga sebetulnya ya kita yang mungkin sebagai awam ini tadi berkaitan dengan hal ini kiranya tidak perlu meragui apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ataupun melalui fatwa di Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, itu karena ada beberapa kasus yang kadang itu orang tuh goyah yang dia sudah tahu misalnya dengan tarjih ini tadi, tapi kemudian datang entah mubalik tertentu atau ustadz tertentu yang mungkin backgroundnya memang bukan Muhammadiyah, dengan tentu ada dalil-dalil yang dia pegang misalnya, kadang-kadang goyah. Lah benar yang mana, Muhammadiyah atau itu? Ya kalau ada dalilnya dua-duanya benar gitu saja kan. Tapi kita sebagai warga Muhammadiyah ya ikut yang apa sudah diputuskan oleh Muhammadiyah, itu saja sebetulnya. Nah, sama juga kadang dengan yang suatu waktu, ini saya pengen cerita dikit. Saya itu pernah datang ke rumah saya, salah seorang yang saya kenal juga, sudah di atas saya usianya. Kemudian dia diskusi ataupun bertanya ke saya, gimana kira-kira pandangan saya tentang, nah itu tadi, tentang memajang foto, misalnya foto keluarga di rumah. Nah, juga nanti merembet ke yang lain kaitan dengan gambar, hukum menggambar, melukis, dan seterusnya itu. Jadi salah satu yang datang ke rumah saya itu kemudian menyampaikan dia menonton di salah satu stasiun televisi. Di situ mubaliknya menyampaikan bahwasanya itu haram, itu berdosa untuk memajang foto-foto di rumah termasuk foto keluarga. Nah, itu. Dan nanti di akhirat itu akan diminta untuk menghidupkan foto yang itu tadi. Nah, ini gimana kira-kira Bapak Ibu? Berapa banyak foto Bapak Ibu pajang di rumah? Nanti disuruh tiupkan ruh untuk menghidupkan foto tersebut. Nah, maka saya menjawabnya salah satunya dengan ini. Nah, menjawabnya dengan fatwa tarjih itu tadi, ya sudah menjadi fatwa oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, begini Bang, saya katanya itu. Memang terkait dengan itu ada dalil. Ya memang saya tidak menafikan ada dalil itu memang. Cuman di Muhammadiyah, kebetulan memang di warga Muhammadiyah, di Muhammadiyah dia memang masih baru lah kira-kira masuk Muhammadiyah itu, yang sebelumnya masih biasa gitu, kemudian masuk ke Muhammadiyah, tertarik dengan Muhammadiyah dan ingin mendalami itu tadi, tapi kemudian ada paham lain yang dia dapatkan melalui stasiun televisi itu. Betul, tapi di Muhammadiyah saya katakan itu tidak sekedar melihat misalnya dari satu hadis saja, tapi coba dulu diklarifikasi, dihimpunkan bahan-bahan berkaitan dengan itu. Nah, kayak tadi itu, pertama kan mengumpulkan orang misalnya yang pakar,
nanti dicek orang ini punya enggak dalil-dalil yang jadikan pegangan, bisa enggak kasih masukan kira-kira berkaitan dengan hal ini, apa dalilnya, apa kira-kira ayatnya atau hadisnya, ataukah ada tafsirnya, ataukah ada ininya, dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga ini saya contohkan ini. Nah, ini saya kutip dari website Suara Muhammadiyah. Nah, ini diantara juga yang resmi, ya, suaramuhammadiyah.id. Ya, ini. Nah, di sini memang ada ini hadisnya itu. Nah, ini kira-kira hadisnya. Nah, ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Jadi kata Rasulullah, orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa, kata Rasulullah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti di hari kiamat itu tadi orang-orang yang membuat gambar itu akan disiksa dan dikatakan kepada mereka, hei, hidupkan apa yang sudah kamu buat. Nah, itu hadis yang digunakan oleh yang bertanya itu tadi diantaranya. Nah, kemudian dicoba oleh majelis tarjih melihat hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain yang memang berkaitan dengan hal itu. Nah, misalnya ini surah Sabah, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyah. Jadi para jin pada waktu itu, pada masa Nabi Sulaiman gitu, itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang ia kehendaki. Apa contohnya? Maharib, mihrab, maharib itu gedung-gedung yang tinggi lah gitu. Tamasil, tamasil itu timsal, patung-patung. Kemudian jifan, piring-piring. Kal Jawa, piring-piring besar, bak kolam, wa qudurin rasiyah, dan periuk yang tetap berada di tungkunya. Artinya dalam Al-Quran menurut ini juga ada ayat-ayat yang bercerita tentang pada masa Nabi Sulaiman juga ada jin, ya, kira-kira gitu, juga diperintahkan atau oleh Nabi Sulaiman untuk membuat patung. Nah, kira-kira gitu. Kemudian ada hadis Nabi yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi dari Aisyah ia berkata, kuntu al-abu bil banati indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku bermain lah kira-kira gitu kata Aisyah. Itu Aisyah itu kan waktu itu masih dalam usia-usia yang masih remaja atau anak-anak waktu itu. Ya, bermain boneka. Jadi di dekat Nabi. Dan wakana li suahib, aku itu ya punya teman-teman. Nah, teman-teman bermainnya itu yal'abna ma'i, yang mereka itu bermain bersamaku. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu. Jadi kalau Rasulullah datang, nanti yang kawan-kawannya Aisyah itu bubar. Tapi nanti oleh Rasulullah fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Tapi Rasulullah kemudian mengumpulkan mereka lagi, datang lagi. Enggak usah kalian bubar sini, ayo main lagi sama Aisyah gitu. Nah, keterangan terkait hal itu, bermain boneka ini juga ternyata Aisyah pernah melakukan hal itu, dan itu tidak diharamkan atau mendapat kecaman dari Rasulullah SAW. Nah, hadis ini, yang satu ini, dengan dalil-dalil yang lain, nah, terutamanya hadis yang ini, yang tentang Aisyah ini tadi bermain boneka, itu kan tampak bertentangan. Yang satu, Rasulullah mengatakan kecaman, siksa bagi orang yang membuat gambar itu tadi. Lah ini boneka lebih dari gambar. Lah ini kok satu waktu Rasulullah melarang, kok satu waktu Rasulullah tidak melarang. Nah, maka seolah-olah terjadi namanya pertentangan dalil, seolah-olah. Tapi saya yakin Rasulullah itu kan mustahil, masa Rasulullah pelin-pelan, kan tidak. Tapi kok begini? Nah, maka oleh ulama-ulama dicarikan solusi. Gimana cara mengkompromikan itu? Nah, di awal-awal sudah saya sempat menyampaikan, salah satunya adalah dengan namanya al-jam'u wa taufiq, dengan cara menghimpun dalil-dalil yang ada, kemudian dicek bisa nggak dikombinasikan, nah, atau diharmoniskan, didamaikan, kira-kira gitu. Jadi hadis ini sebetulnya terkait apa? Hadis ini terkait dengan apa? Nah, setelah melakukan penelusuran yang berkali-kali itu tadi oleh tim fatwa di majelis tarjih, sampai nanti sudah masuk dalam himpunan putusan tarjih ini, berarti sudah sekian lapis
dalam menerbitkan putusan itu, yang dilalui itu tidak langsung bertanya dijawab, tapi dikaji secara mendalam, dikaji secara detail, hadis-hadisnya, dalil-dalilnya dikumpulkan, apa background sejarahnya, kenapa kok hadis ini turun, kan ada namanya asbabun wurud kalau hadis itu, kalau ayat namanya asbabun nuzul atau sababun nuzul. Nah, kemudian setelah dikaji, oh kemudian ada illat, nah, kira-kira itu, oh ada sebabnya kenapa hadis ini begini, hadis ini begini. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga disimpulkanlah ada 3 macam hukumnya. Jadi tidak langsung dihukumkan haram, tetapi dibuatlah tiga macam dengan menghimpunkan beragam-ragam dalil dan temuan-temuan yang ada baik dalam kitab, tafsir dan macam-macamnya itu. Yang pertama, kalau itu untuk disembah, itu dihukumkan haram. Kalau untuk disembah, jadi ternyata pada masa di awal-awal itu tadi kan memang orang-orang Arab pada waktu itu kan memang masih senang dengan itu. Kebiasaan mereka, tradisi mereka kan memang menyembah patung, menyembah berhala dan semacamnya itu. Nah, sehingga dalam rangka untuk meneguhkan dan menjauhkan mereka dari tradisi itu, ya memang perlu diketatkan dulu sejak awal itu. Jadi supaya mereka tidak nanti mencampur adukkan masalah akidah itu tadi. Kalau agak dilonggarkan, sedangkan akidah mereka belum kuat, lah justru nanti mereka tetap akan menjadikan patung-patung ataupun nanti gambar-gambar itu sebagai sesembahan selain Allah. Nah, sehingga dalam rangka meneguhkan itu. Nah, sehingga kalau ini untuk disembah itu dihukumkan haram. Tapi kalau untuk sarana pengajaran hukumnya mubah. Kadang-kadang pengajaran sekarang, terutama dalam kedokteran itu Bapak Ibu, itu kan perlu ada macam manekin itu. Boneka, itu yang kadang-kadang lengkap dengan gambar organ tubuhnya. Kebetulan saya juga kadang mengajar di Fakultas Kedokteran, tapi di bagian skill ibadahnya juga dibekali kan. Kedokteran di UMM ini juga dibekali dengan pemahaman dasar terkait ibadah, terutama misalnya dalam perawatan jenazah dan semacamnya itu. Nah, kadang ketika di lab itu kan ada tuh manekin-manekinnya tuh, ya, kayak patung-patung atau boneka-boneka yang itu tadi. Lah, tapi memang perlu. Kalau langsung ke manusia kan tambah parah. Ya, sehingga perlu ada pengganti dulu lah manekin-manekinnya itu. Nah, sehingga kalau itu memang untuk sarana pengajaran itu hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Gitu. Boleh itu berarti dia tidak dihukumkan haram. Nah, itu. Boleh ya berarti dia mau dilakukan ya silakan, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi kalau untuk perhiasan, nah ini kalau sengaja untuk ngias-ngias di rumah misalnya itu, ya harus dilihat dulu illatnya. Illat itu kira-kira motif atau sebabnya itu untuk apa? Kalau nanti itu menimbulkan yang namanya tidak mengkhawatirkan ada datangnya fitnah, memang dia hanya sekedar untuk istilahnya itu ya memajang fotonya tadi kan hanya sekedar untuk menghias rumahnya, untuk kalau kita sekarang kan untuk kenang-kenangan gitu. Oh di tanggal sekian anakku sudah TK, oh tanggal sekian misalnya gitu, maka itu tidak masalah, hukumnya mubah, artinya bukan harus tapi ya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau mendatangkan fitnah, kalau fitnah itu nanti berhukum kepada maksiat yang sifatnya bukan sampai ke tadi penyembahan, ya, bukan sampai ke penyembahan, itu sebetulnya dihukumkan makruh. Tapi kalau fitnah itu nanti bisa mengakibatkan musyrik, nah ini nanti dia sudah mulai-mulai nanti mengklonik di rumahnya itu. Dengan adanya patung ini, rumahku terjaga dari misalnya gitu, itu kan sudah mulai timbul-timbul yang sifatnya kemusyrikan. Nah, kalau itu sudah menimbulkan, dikhawatirkan ada sifat kemusyrikan yang terhimpun di dalamnya, maka hukumnya adalah haram. Maka dalam menjawab pertanyaan dari orang itu tadi, diantaranya saya menjawab dengan ini, sebetulnya masih panjang. Nah, ini logika-logikanya kira-kira begitu. Tapi paling tidak 3 putusan atau 3 jawaban itu tadi dihimpun ketika nanti terkait dengan ini, hukumnya begini, kalau begini hukumnya begini. Nah, kembali ke tadi foto itu tadi, maka saya katakan, maka memajang foto, saya tanyakan, abang itu untuk abang sembah? Saya tanya, ya tidaklah katanya kan. Nah, terus, itu kira-kira ada kemusyrikan nggak di situ? Nanti abang pajang foto itu, nanti hantu takut datang ke rumah, kemudian nanti gini-gini, ini menjadi penangkal jimat. Tidak, itu hanya sekedar untuk momen bersama keluarga, untuk kenang-kenangan. Itu berarti itu bang, saya katakan itu masuk dalam kategori yang mubah, itu tadi. Nah, itu kira-kira cara misalnya kerja dari majelis tarjih berkaitan dengan
membuat suatu putusan. Jadi tidak langsung ditanya, langsung dijawab, tidak, tapi nanti ada proses yang sedemikian dalamnya itu. Itu satu contoh pertanyaan yang pernah ditanyakan ke saya. Nah, baru-baru ini, nah ini juga ada pertanyaan lain. Ini kan dalam rangka tadi kita meneguhkan manhaj tarjih, paham keagamaan kita sesuai manhaj tarjih itu tadi. Ya, saya pernah ditanya terkait dengan kunut nazilah. Ini kunut nazilah ini sunnah, wajib, atau mubah untuk kondisi kita saat ini. Karena waktu itu pas awal-awal, mohon maaf, apa nama itu, ya Israel itu menjajah itu, menyerang habis-habisan Palestina itu. Ya, satu sisi tentu kan kita memang mangkel gitu ya, melihat orang yang sedemikian rupa itu perlakuan penjajah itu kan. Tentu kita tidak menerima. Tapi terkait dengan hukum, kita juga tidak boleh terbawa emosinya, kira-kira itu. Tidak boleh terbawa emosi. Nanti bagaimana kunut nazilah? Maka saya tidak menjawab dengan emosi yang tadi saya juga mangkel dengan yang tadi itu, dengan Israel sedemikian rupa itu. Tapi kemudian saya mengutip dari, nah ini tadi, himpunan putusan tarjih ini mungkin sudah saya ambilkan cuplikannya. Nah, ini gini kira-kira. Nah, ini saya ambil cuplikan saja. Ini ada sebelum-sebelumnya ada keterangan, tapi saya ambil cuplikan kaitan dengan kunut nazilah saja. Nah, sehingga dirumuskan begini, bunyi keputusan yang dirumuskan mengarah pada penampungan adanya pemahaman yang berbeda dan belum dapat dipertemukan. Oh, ternyata memang ada beda pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan itu sudah tidak dianjurkan. Ternyata ada dalil yang berbeda. Disebabkan pemahaman yang berlainan mengenai hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah tidak mengerjakan kunut nazilah setelah diturunkan ayat. Jadi ada hadis-hadis yang beragam terkait dengan apakah Rasulullah itu masih melaksanakan kunut nazilah atau tidak setelah turunnya ayat ini. Surah Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, kata Allah, tidak ada campur tangan kamu sedikit pun kepada urusan-urusan mereka itu. Jadi Rasulullah dulu itu kan lama. Ada yang menyebut di antara riwayatnya sekitar 40 hari kira-kira itu melakukan namanya kunut nazilah itu karena kondisi betul-betul sedemikian rupa. Tapi sejak kemudian ayat ini turun, surah Ali Imran ini turun, di situ menegaskan wahai Muhammad, kira-kira begitu. Jadi kamu itu tidak punya campur tangan dalam urusan mereka. Kamu itu tidak punya campur tangan dalam menerima taubat mereka ataupun mengazab mereka. Karena sungguhnya mereka itu orang zalim. Jadi meskipun mereka zalim, kaitannya dengan pertaubatan mereka, azab itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis-hadis itu kemudian disampaikan, ternyata setelah ayat ini turun, ya, jadi Rasulullah itu kemudian tidak lagi melakukan yang namanya kunut nazilah setelah ayat itu turun. Nah, tetapi ada pula sebagian yang lain mengatakan ya Rasulullah tetap kunut, tapi dalil-dalilnya diperdebatkan. Nah, sehingga saya bacakan lagi. Nah, bahwa Rasulullah pada beberapa kesempatan telah mengerjakan kunut ini tadi berhubungan dalam doa itu Rasulullah. Nah, doa-doa yang Rasulullah pernah lakukan itu, jadi diantaranya adalah Rasulullah mengutuk ataupun melaknat orang yang telah melakukan kejahatan ataupun kezaliman kepada umat Islam pada masa itu, dan Rasulullah minta Allah memberikan balasan kepada mereka. Tapi kemudian turunlah ayat ini. Nah, kemudian paham yang timbul apa? Satu, menurut ulama yang A, itu kunut nazilah sudah tidak boleh lagi diamalkan karena ayat ini turun, ayat ini sudah melarang Rasulullah untuk melakukan itu tadi, karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak mengerjakan itu lagi ketika ayat ini setelah turun. Tapi pemahaman yang lain dari sebagian kalangan yang lain, para ulama yang lain mengatakan boleh dikerjakan, tapi yang dilarang itu yang ini tadi ini. Masalah azab itu urusan Allah. Jadi yang dilarang itu adalah untuk menggunakan kata-kata kutukan atau kata-kata laknat. Tetapi boleh dengan kata-kata yang lain yang tidak berisikan kutukan atau laknat. Karena masalah apakah azab atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya jawab kepada yang bertanya itu, nah kalau di Muhammadiyah sebetulnya ya hukumnya itu antara itu tadi, ya boleh. Kalau mau dikerjakan ya silahkan saja. Tapi syaratnya adalah tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang berisikan laknat ataupun kutukan. Tapi lebih kepada lafaz-lafaz untuk memberikan pertolongan, ya,
memberikan kekuatan, ada yang semisal serupa yang dalam makna-makna yang positif itu tadi. Jangan-jangan bisa saja orang itu satu saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bisa saja nanti diiringkan doa-doa yang berisikan tentang permohonan agar Allah memberikan hidayah gitu, kepada orang-orang yang mungkin zalim. Umar bin Khattab kan sebelum Islam kan ganasnya minta ampun. Tapi kemudian dalam beliau masuk ke dalam agama Islam. Kira-kira gitu. Rasulullah dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan juga lebih banyak untuk tidak mendoakan balasan yang tidak baik kepada orang lain. Misalnya ketika Rasulullah dikejar pakai pedang itu, Rasulullah sudah jatuh mau diuluskan pedang, tapi kan Rasulullah kemudian berdoa selamat pedangnya itu diambil, tapi Rasulullah kan kemudian tidak membalas kezaliman orang itu dengan misalnya menghabisi orang tersebut. Ketika Rasulullah berdakwah itu dilempari batu oleh penduduk Taif, kan pada waktu itu Rasulullah juga ditawarkan oleh malaikat, ini aku timpahankah gunung ini kepada penduduk itu tadi, tapi Rasulullah kan tidak menjawab itu ya, karena mereka belum tahu ya. Rasulullah kemudian berdoa mudah-mudahan generasi-generasi mereka nantinya menjadi generasi-generasi yang menguatkan Islam. Kira-kira gitu. Nah, ini putusan ini pun itu sudah putusan yang resmi ya, dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sudah tercantum dalam HPT ini. Maka hukumnya tadi ya tidak, bagi orang yang tidak melakukan kunut nazilah ya jangan dikecam. Ini udah gini kok tidak kunut nazilah ya, karena memang tidak harus gitu, tidak harus. Kalaupun bagi yang mau melakukan boleh, tetapi dengan tidak menggunakan kata-kata yang atau mengarahkan kepada hal sifatnya kutukan, laknat dan lain-lain sebagainya, lebih kepada kata-kata yang positif lain. Jam berapa Pak? Habis? Oh terus? Baik, nah, ini kita buka sesi tanya jawab atau saya tambahkan satu contoh nih? Ini masih ada beberapa contoh lagi nih banyak. Nah ini contoh. Oh gitu. Ini dijual di untuk data mungkin biasa atau sebagainya, tapi dia membuat patung, ada hewan, ada wibu yang lain. Oh gitu. Jadi pada pembuat patung itu tadi. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kesimpulan dari putusan tarjih ini, jadi sebetulnya kan hukum dasarnya itu adalah kebolehan. Tapi tetap nanti kalau ada yang buku yang putusan tarjih yang warna biru, nah itu nanti lebih dibahas lengkap lagi terkait dengan seni di dalam Islam. Itu lebih detail lagi. Tapi secara umumnya ya kira-kira hasil putusannya begini. Hukum dasarnya adalah mubah. Berarti baik yang membuatnya ataupun yang memiliki itu boleh-boleh saja. Tetapi harus ada patokan-patokannya tadi. Kalau membuat patung itu tapi sudah mengarah kepada ya, jadi pembuatan patung tadi atau gambar itu tadi sah-sah saja, lukisan sah-sah saja. Tapi kalau lukisannya lukisan orang yang parno-parno, dalam tanda kutip porno maksudnya itu, nah, itu kan jelas bukan pembuatan lukisan, pembuatan patungnya yang tadi berdosa, tetapi justru isinya itu yang nuansanya tidak benar. Foto orang telanjang. Kemudian ada kan kadang buat patung itu, patungnya juga nanti mohon maaf alat kelamin itu ditampakkan, itu kan ya bagian-bagian yang vital itu ditampakkan. Nah itu jelas itu tidak dibenarkan, bukan pada pelarangan patungnya tadi, tapi sisi lain yaitu mengarah pada masalah-masalah penampilan yang bersifatnya pornografi. Nah, dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang memang bisa mengarah kepada ketidakbaikan. Nah, patokan-patokan dilarang itu. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu memajang foto di rumah, saya sarankan ya jangan foto-foto yang memang menampilkan. Misalnya nanti kalau misalnya di ruang tamu itu kan nanti tamu-tamu kan berdatangan. Nanti yang dipajang fotonya dalam keadaan yang tanpa busana lengkap gitu. Kan agak pas itu. Itu kan ya di kamar silakan misalnya dalam tanda kutip untuk koleksi pribadi gitu. Jangan untuk orang lain. Tapi kalau yang buka aurat itu ditampilkan di luar, bukan pada masalah memajang fotonya yang berdosa,
tapi justru karena memaparkan atau memamerkan aurat itu tadi sehingga nanti dilihat oleh orang lain. Nah itu kira-kira kesimpulannya begitu Pak, kaitannya dengan tadi pembuatnya itu juga tidak ada problem, tapi kalau ada sisi-sisi lain yang dibuat itu mengarah kepada misalnya seksualitas yang tidak dibenarkan, nah itu yang kemudian menyebabkan itu berdosa gitu. Ada lagi Bapak ini? Oke. Kalau tadi berkaitan dengan penuh fisik, mungkin ini lebih semangat kemarin-kemarin ada yang Qurannya makna, ada juga yang bisa. Kita sudah memahami, dan dari situ itu harusnya gimana? Apakah kita mengaminkan atau gimana itu? Apalagi kalau ya makmum mau tidak mau kan ya diam aja Pak. Posisi kita ya, karena makmum ya mau tidak mau kan ngikuti apa kata imam gitu kan ya. Jadi apakah nanti makmum ikut mengaminkan atau tidak, tapi kalau kita paham bahwasanya itu berisikan laknat-laknat, maka pada bagian-bagian laknat itu tadi saya kira tidak perlu kita aminkan, apalagi dikabulkan. Enggak pas kabul itu enggak pas. Itu tentu tidak perlu. Tapi pada bagian-bagian yang lain, yang Allah mansuril Islam wal muslimin, ya Allah kuatkanlah, tolonglah gitu kan ya, umat Islam, jadikan umat Islam umat yang kira-kira begitu. Nah itu silahkan untuk diaminkan gitu. Nah tapi apakah sholatnya sah ataukah batal gitu? Dalam ketentuan yang tadi itu tidak dikaitkan dengan batal atau sahnya sholat, tetapi itu boleh dikerjakan tetapi dengan tidak ada unsur laknat. Artinya tidak ada kaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Kalau imamnya begitu, ya sholatnya tetap sah. Cuman tindakannya itu tidak benar, gitu aja sebetulnya. Jadi tidak sampai kepada merusak atau membatalkan sholat. Gitu kira-kira gimana ya Pak? Oke. Berkaitan dengan berjabat tangan. Oh, berjabat tangan gitu. Iya, pasti keputusannya berbeda. Oke, baik. Berjabat tangan antara perempuan dan laki-laki yang mungkin non mahram gitu ya. Kita terbiasa nyebut muhrim gitu ya. Muhrim itu pada dasarnya adalah orang yang mengenakan pakaian ihram, itu muhrim sebetulnya. Yang pasnya itu sebetulnya mahram. Tapi karena ini sudah menjadi bahasa yang kita pahami bersama, saya kira juga untuk bahasa kita sehari-hari pakai muhrim juga istilah itu tidak masalah. Nah, kalau kajian terkait dengan hukum gitu kan ya, maka hukum, ini contoh di sini ada nggak ya? Saya kurang tahu. Coba ya. Hukum berjabat tangan antara laki-laki ada nggak ya? Dan perempuan. Oh, di sini kayaknya nggak ada. Coba kita cari. Hukum berjabat tangan antara, ini contoh, saya ngasih contoh laki-laki dan perempuan menurut, nah ini boleh dikatakan tambahkan ini menurut tarjih Muhammadiyah. Muncul nggak? Ini muncul ya. Nah ini kan ada hadis-hadis yang panjang ini kan ya. Ada hadis-hadis yang panjang, kemudian ini, nah saya ambil kesimpulan, kayaknya sudah ada kesimpulannya mana? Oh ini dalil-dalilnya semua sudah panjang. Panjang Pak ya. Jadi mana ini? Ini salah ini, bukan ini hukum berjabat tangan apa ini? Bentar. Oh ya betul. Pada dasarnya ini kesimpulan akhirnya begini kira-kira ya. Pada dasarnya memang itu dianjurkan. Ini umum Pak ya, belum antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya berjabat tangan itu hal yang dianjurkan. Tapi kalau mendatangkan kerugian atau kerusakan itu sebaiknya dihindari. Kira-kira nanti menimbulkan fitnah nggak kalau seandainya ada laki-laki berjabat tangan dengan perempuan? Salah satunya jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang masih muda dan bukan mahram, di mana jabat tangan tersebut bisa jatuh kepada syahwat terlarang dan menimbulkan fitnah. Maka ya memang pada dasarnya hukumnya boleh, gitu kan ya, hukum dasarnya. Tapi karena itu bisa saja membawa kepada yang namanya syahwat terlarang dan menimbulkan fitnah, maka sebaiknya tidak dilakukan.
Karena ada kaidah dalam fikih mengatakan begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat, fitnah itu tadi, menolak dari timbulnya datangnya syahwat itu sebaiknya lebih didahulukan ketimbang nanti ada masalahnya. Ya benar kan, ada masalah juga berjabat tangan dengan perempuan, ada. Bila silaturahminya bisa terjalin. Tapi menolak mafsadat itu jauh harus diutamakan ketimbang nanti membawa kepada mafsadat itu dan maslahat itu tadi. Nah, sehingga kalau di sini kesimpulannya ini tadi, di akhir ini tadi, hal-hal yang menimbulkan syahwat dan fitnah itu sebaiknya dihindari. Nah, itu sebaiknya begitu. Meskipun pada dasarnya mungkin hukumnya boleh. Nah, sehingga ya gimana kesimpulannya? Kalau tidak sawat misalnya begini Pak, kan dalam kaitannya dengan misalnya orang-orang yang sudah sepuh gitu kan gitu, anak-anak kecil itu kan mungkin sudah tidak ada lah ya, kira-kira yang dikhawatirkan terjadinya syahwat ataupun fitnah itu tadi, maka itu tidak ada problem, tidak ada masalah. Tapi ya itu tadi, kalau memang nanti akan justru membawa gitu kan ya, nanti khawatir fitnah, nanti dikira pejabat tangan lah ya, itu udah mulai main, nah kira-kira macam-macamnya itu, nah itu sebaiknya dihindari. Lanjut, nopo? Lanjut nopo coba? Iya Pak, Bapak. Dalam putusan tadi ini dari yang yaitu semua masalah atau yang masih ada perbedaan, masih ada celah perbedaan. Gimana Pak? Masih ada celah perbedaan itu atau semua masalah dalam Islam yang dibahas di tarjih ini. Wah ini banyak Pak, terus berkembang. Jadi sebetulnya yang lebih banyak itu adalah masalah-masalah yang lazim terjadinya perbedaan. Masih banyak terjadinya perbedaan itu. Nah demi menghimpunkan, tadi namanya juga dalam suatu organisasi, mau tidak mau kan ada keseragaman. Sehingga nanti kan tidak saling bertentangan antar loh, kok sama-sama rumahnya tapi kok saling beda-beda itu perilakunya. Nah sehingga dibuatkanlah semacam penyatuan tata cara beragama atau paham keagamaan. Jadi sebetulnya adalah pada wilayah-wilayah yang berbeda pendapat, nanti tarjih lebih memilih pendapat tertentu dengan tadi metode-metode tarjihnya itu, dan situlah menjadi payung bagi warga Muhammadiyah dalam perbedaan yang ada itu tadi. Muhammadiyah memilih yang ini sehingga warga Muhammadiyah diharapkan itu sama dalam tata cara paham keagamaan. Artinya tidak menolak yang namanya perbedaan, tapi memilih mana kira-kira yang dijadikan pandangan oleh Muhammadiyah, kira-kira itu. Okay. Baik, saya kira begitu dulu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama buat kami sendiri. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.